terkait ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa Ibu pimpin langsung, berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, di sini Ibu akan membawakan materi yaitu mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Di sini sebelumnya perkenalkan nama Ibu yaitu Bu Dayurika. Yang dimana di sini kita terdapat tujuan umum yaitu membantu peserta didik untuk mampu mengidentifikasi kesehatan reproduksi dengan benar. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu di sini terdapat beberapa materi pembahasan yaitu yang pertama terdapat pengertian remaja, yang kedua ciri-ciri remaja, yang ketiga pengertian kesehatan reproduksi remaja, yang keempat pentingnya kesehatan reproduksi remaja, yang kelima cara kerja organ reproduksi, dan yang keenam dampak seks pranikah dan masalah kehamilan remaja. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari remaja. Remaja merupakan fase atau masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang biasanya terjadi pada rentang 10 hingga 18 tahun. Pada masa remaja biasanya terjadi perkembangan baik fisik, psikologi, dan juga intelektual. Kemudian ciri-ciri remaja yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara umum yaitu lebih memilih untuk dekat dengan teman sebayanya, yang kedua keinginan untuk lebih bebas, yang ketiga memulai peduli pada tubuhnya, dan yang keempat berpikir secara abstrak, yang kelima mulai muncul bayangan mengenai aktivitas seksual. Itu berdasarkan umur dari 6 hingga 12 tahun. Yaitu yang pertama menunjukkan kebebasan dirinya, lebih memilih mencari teman, munculnya rasa ingin menjalin hubungan dengan lawan jenis, kemudian dapat membuktikan rasa cinta, dan yang terakhir yaitu mengetahui aktivitas seksual. Di sini Ibu ingin bertanya yaitu apakah dari kalian ada yang mengetahui mengenai apa sih itu kesehatan reproduksi? Baik, Septi. Jadi di sini saya mengambil untuk menjawab dari sana yang dimana kesehatan reproduksi itu merupakan satu kesehatan yang mengacu pada kondisi reproduksi seorang remaja. Nah, kesehatan reproduksi ini tidak hanya melibatkan penyakit atau gangguan saja, tetapi juga kemampuan untuk memiliki atau kemampuan seksual. Baik, tepat sekali untuk Septi. Dan untuk yang lainnya apakah memiliki pendapat yang lain? Silakan Cincin. Dari yang saya searching itu gimana kesehatan reproduksi adalah keadaan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Lalu ada fungsi dan prosesnya juga. Ini mencakup kesehatan seksual, kesehatan ibu dan anak, lalu ada pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, ada kesehatan remaja, kesuburan dan keluarga berencana, serta pencegahan dan pengobatan intervensi. Oke, terima kasih. Untuk jawaban Septi dan Sisin sudah tepat sekali. Di sini Ibu ingin
haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi. Yaitu yang pertama, mengetahui remaja tentang kesehatan reproduksi sangat rendah, termasuk pengetahuan dasar mengenai HIV dan AIDS. Yang kedua, akses pada informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi atau HIV dan AIDS sangat terbatas. Dan yang ketiga, informasi yang menyesatkan semakin gencar dan mudah diperoleh. Yaitu yang keempat, kesehatan reproduksi berdampak jangka panjang. Dan yang kelima, status kesehatan reproduksi yang rendah akan merusak masa depan bagi remaja. Dan yang terakhir, yaitu kesehatan reproduksi merupakan kesepakatan internasional, yaitu bersepakat untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak kesehatan reproduksi remaja. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai cara kerja organ reproduksi. Yaitu yang pertama bagi perempuan. Seperti yang sudah adik-adik dapat baca di depan, yaitu yang pertama pada perempuan yaitu ovarium mulai memproduksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, bagi remaja perempuan mengalami menstruasi yang mulai terjadi, menandakan pematangan organ reproduksinya. Dan yang ketiga, payudara mulai berkembang. Dan yang keempat, pinggul mulai melebar. Dan yang kelima yaitu vagina dan labia mulai berkembang. Dan yang terakhir yaitu tumbuh bulu halus di area ketiak dan kemaluan. Seperti mungkin adik-adik ada yang tumbuh bulu halus mungkin sudah Bu. Dan selanjutnya yaitu pada remaja laki-laki, yaitu yang pertama, testis mulai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan yang kedua, penis dan skortum membesar. Yang ketiga, suara menjadi lebih berat karena perkembangan dari lari. Yang keempat yaitu tumbuh bulu-bulu di area wajah, ketiak dan kemaluan. Dan yang kelima yaitu otot mulai berkembang. Mungkin untuk yang cowok ada yang besar gitu ototnya ya. Dan yang terakhir yaitu mimpi basah mulai terjadi sebagai tanda pematangan organ reproduksi. Kemudian dampak dari seks pranikah dan masa kehamilan pada remaja. Di sini adik-adik tahu nggak apa sih dampak dari seks pranikah dan masa kehamilan remaja? Silakan Vicky. Bagi saya, kalau misalnya dampak dari seks kehamilan muda seperti itu, bisa rentan itu bayinya ataupun ibunya. Nanti bayinya itu bisa berdampak mungkin kecacatan atau bisa sampai meninggal seperti itu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Vicky. Untuk jawabannya sudah tepat sekali. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan? Silakan Sintin. Baik Bu, saya mau nambah sedikit mengenai apa yang tadi kehamilan muda gitu bisa berdampak pada bayinya, bisa berdampak pada ibunya juga karena belum cukup umur. Biasanya kalau kehamilan untuk 21 ke atas gitu, belum cukup umur bisa berdampak. Lalu untuk seks pranikah sebelum menikah itu banyak kan anak-anak sekarang yang udah melakukan hubungan seksual gitu loh, misalnya bisa aja itu kena HIV atau HIV gitu, penularan penyakit melalui saluran kemaluannya. Baik, terima kasih Sinsin, jawabannya sudah tepat sekali. Untuk Septi tadi mengangkat tangan. Silakan. Jadi di sini saya mau menjawab yang dimana saya mau menambahkan terkait jawaban tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, dampak adanya
Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan sosial. Remaja yang hamil di luar nikah mungkin kehilangan dukungan dari keluarga dan teman yang dapat membuat mereka merasa terisolasi dan sendirian. Dampak yang ketiga yaitu ada dampak sosial, yaitu yang pertama putus sekolah. Kehamilan remaja dapat menyebabkan remaja putus sekolah, yang dimana dapat membatasi peluang mereka untuk mendapatkan kerja yang lebih baik. Yaitu yang kedua yaitu dampak yang menyebabkan kemiskinan. Itu remaja yang menjadi orang tua di usia muda mungkin mengalami kesulitan pada bidang ekonominya karena mereka belum siap untuk mandiri secara finansial. Dan yang terakhir yaitu siklus kemiskinan. Kehamilan remaja yang dapat memperpanjang siklus kemiskinan karena anak-anak dari ibu remaja lebih berisiko untuk hamil di usia muda dan mengalami masalah sosial lainnya. Apakah dari penjelasan yang tadi Ibu paparkan
Baik, sekian mengenai pemaparan dari videonya. Dari adik-adik, apakah sudah dapat memahaminya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak dapat. Baik, terima kasih. Di sini, Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok yang dimana adik-adik dapat mengerjakannya. Itu yang pertama-tama Ibu ingin adik-adik membentuk kelompok 2 orang, yaitu yang bersebelahan. Baik, dipersilakan. Ini tugasnya. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit dalam mengerjakannya. Silakan ke sini. Terima kasih Ibu. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak Bu. Setelah ini apakah ada mata pelajaran lain? Ada juga Mata pelajaran apa? Matematika Ibu. Tadi melihat Pak Imam di ruang mereka. Saya bakalan kosong. Sabar ya, nanti kamu harus belajar matematika yang lebih pintar. Kenapa sih? Mungkin kalau kalian ada bisa ke KS. Nanti bilang ya. Ya.
untuk kelompok yang sekian. Nanti sekarang Ibu meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil dari pekerjaannya. Silakan Ibu. Di depan aku sendiri pun jadi duduk sendiri itu. Baik, di sini kelompok saya terdiri dari saya sendiri dan Sisi. Nah, di dalam pertanyaan ini sebelumnya ada kasus di mana seorang siswi yang baru saja berulang tahun ke-17 dan beberapa bulan terakhir siswi tersebut mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya dan mengalami menstruasi yang tidak teratur. Ia merasa malu dan cemas untuk bertanya kepada orang tua atau gurunya. Nah, akibatnya siswi tersebut sering merasa stres dan tidak nyaman di sekolah. Nah, pertanyaannya, apakah yang dialami siswi tersebut termasuk masalah kesehatan reproduksi remaja? Jelaskan alasannya. Nah, menurut kami belum tentu, karena perubahan-perubahan tersebut yang dirasakan oleh siswi tersebut itu merupakan suatu pubertas dari dirinya dia sendiri. Jadinya sudah hal yang wajar kalau misalnya menstruasi itu tidak teratur, tapi kalau misalnya terus nggak teratur itu bisa dicek ke dokter, siapa tahu ada gangguan-gangguan apa itu di tubuhnya. Nah, yang kedua yaitu apa yang seharusnya dilakukan siswi tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, sama seperti yang tadi saya katakan, bisa tetap bertanya kepada orang tua. Jika malu, mungkin bisa mencari situs-situs online tentang masalah yang dia hadapi. Jika belum akurat, mungkin siswi tersebut harus lebih terbuka kepada orang tuanya, dan nanti siapa tahu orang tuanya bisa mengantarkannya dia ke rumah sakit atau dokter terdekat seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana peran orang tua dan guru dalam membantu siswi tersebut. Nah, di sini peran orang tuanya itu mungkin orang tua harus lebih memperhatikan kondisi anaknya, seperti gitu setiap bulan tuh harus harus menstruasi kan. Kalau misalnya anaknya nggak mens, mungkin bisa dipertanyakan kembali. Lalu untuk gurunya itu mungkin bisa mengadakan sosialisasi ataupun bimbingan klasikal itu di dalam kelasnya seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, keren sekali ya kelompok yang ini kita ini. Oke, untuk kelompoknya sekian, silakan. Izin menjawab, kalau yang satu mungkin tidak beda jauh dari Kiki mengenai apakah yang dalam titik tersebut termasuk masalah kesehatan reproduksi remaja. Nah, menstruasi tidak teratur itu bisa menjadi masalah kesehatan, tetapi tidak selalu, karena siklus menstruasi yang normal itu bervariasi pada setiap wanita. Tapi jadi kita tuh mungkin bisa menurut siswi itu untuk berkonsultasi dengan dokter jika memerlukan, dokter dapat membantu siswi tersebut untuk menentukan penyebab menstruasi yang tidak teratur dan dapat merekomendasikan pengobatan yang tepat. Untuk yang B, apa yang seharusnya dilakukan siswi tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang seharusnya dilakukan mungkin dengan sederhananya mencatat tanggal awal dan durasi menstruasi pada saat
serta memperhatikan faktor penyebab menstruasi seperti pola hidupnya. Yang ketiga, bagaimana peran orang tua dan guru dalam membantu siswi, yaitu dengan memberikan edukasi bahwa haid yang tidak teratur itu tidak selalu merupakan ciri-ciri masalah kesehatan reproduksi, karena ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab hal itu. Terima kasih untuk kelompoknya Setia ini kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, bahwa dari adik-adik sudah keren sekali ya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir 45 menit. Adik-adik dapat mengembalikan bangkunya dulu. Jadi dari adik-adik apakah yang ada yang dapat menyimpulkan? Sepi, silakan. Ibu, jadi di sini saya izin menyimpulkan terkait materi yang kita dapatkan hari ini, yang dimana materi yang kita dapatkan hari ini itu terkait kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini seperti kesehatan organ reproduksi yang kita miliki. Nah, dari itu di dalam pembelajaran hari ini saya mendapatkan materi terkait pentingnya menjaga organ reproduksi, terus cara kerja organ reproduksi, misalnya kalau perempuan itu mengalami menstruasi, kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah. Nah, selain itu kita juga diajarkan bagaimana dampak jika bagaimana dampak dari menjaga organ reproduksi seperti itu. Baik, terima kasih Septi. Jawabannya sangat keren sekali. Apakah dari adik-adik yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Pas. Oke. Jadi di sini Ibu akan memberikan nota evaluasi kepada adik-adik yang dapat dikerjakan langsung di sini. Ibu akan memberi waktu kalian untuk mengerjakan ini selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Jawabannya dapat disingkat saja ya. Apakah yang lain sudah ada yang selesai? Gimana Bu? Boleh dikumpulkan lalu over ke depan ya. Baik, terima kasih untuk waktu adik-adik karena sudah mau memperhatikan Ibu selama memberikan layanan di depan. Jadi pertemuan kita hari ini dapat diakhiri. Karena tadi kita memulai dengan doa, jadi kita akan mengakhirinya dengan doa. Doa Ibu pimpin secara langsung, berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih adik-adik. Terima kasih.